Selamat sore, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sukarjana. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng dengan dibimbing oleh fasilitator Bapak Gusti Lanang Gede Putra Astawa, pengajar praktek Ibu Dia Puspa Sinta Pradyani. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 di mana saya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi saya rasa adalah pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid, mampu menyentuh atau mengakomodasi keunikan yang dimiliki oleh murid terkait dengan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat ataupun profil belajar ini terpenuhi melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan yang variatif atau beragam. Pendekatan itu meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid itu meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berusaha untuk mengetahui pengetahuan awal atau keterampilan siswa dalam mempelajari materi. Mungkin ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Upaya untuk mengetahui kesiapan belajar ini meliputi tes diagnostik. Misalnya yang saya lakukan adalah tes diagnostik akademik atau kognitif dengan memberikan soal atau materi umum terkait dengan pelajaran yang akan diajarkan di kelas. Nah, kesiapan belajar ini juga terkait dengan peralatan atau fasilitas yang dimiliki oleh siswa atau murid. Guru hendaknya menyesuaikan pembelajaran ini dengan mempersiapkan konten atau materi yang diajarkan, memperhatikan kebutuhan belajar murid. Awalnya dengan melakukan observasi atau pengamatan di kelas, mengetahui fasilitas atau peralatan belajar yang dimiliki oleh murid. Kemudian untuk menyentuh kebutuhan belajar minat, materi atau konten yang diajarkan ini hendaknya bersifat kontekstual atau relevan dengan kehidupan remaja sekarang atau kehidupan murid di era sekarang. Misalnya pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sehingga murid akan antusias dalam belajar. Minat ini juga berkaitan dengan bidang-bidang yang disukai oleh murid. Selain teknologi, misalnya dalam bentuk seni ataupun dalam bentuk cerita. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menyentuh minat belajar siswa dengan mengembangkan pembelajaran atau media ajar yang variatif, bisa berupa video, artikel-artikel, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran
berdiferensiasi ini juga melihat terkait dengan profil belajar murid. Murid itu unik khususnya dalam gaya belajar mereka atau bagaimana cara mereka dalam menerima atau menangkap informasi. Di mana yang saya pelajari gaya belajar murid itu ada yang auditory, cenderung lebih senang mendengar, visual dengan melihat gambar-gambar atau video, dan kinestetik yang lebih senang bergerak. Nah, guru dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini, misalnya dari segi diferensiasi produk, guru bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat sebuah produk sesuai dengan gaya belajar mereka, kinestetik, visual, atau auditory. Nah, dalam pembelajaran ini juga bisa memperhatikan lingkungan belajar murid atau di mana murid itu tinggal. Bisa dengan mengembangkan pembelajaran yang berbasis lingkungan atau mengajak anak belajar di lingkungan di sekitar mereka. Nah, setelah mempelajari materi ini, saya menemukan keterkaitan dengan modul sebelumnya. Misalnya di modul 1.4 tentang budaya positif, ini ada kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini bisa memenuhi atau mewujudkan disiplin positif. Disiplin positif itu artinya siswa tergerak dengan upaya atau motivasinya sendiri untuk belajar atau melakukan perubahan dari perilaku mereka. Disiplin positif ini akan mewujudkan adanya motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri murid yang bisa memberikan dampak perubahan jangka panjang. Nah, mengapa pembelajaran diferensiasi ini dikatakan dapat mewujudkan motivasi intrinsik? Karena melalui pembelajaran berdiferensiasi itu mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Anak atau murid merasa terpenuhi keunikan yang ada di dalam diri mereka, dari kesiapan belajar mereka, kemudian dari minat yang mereka miliki, ataupun profil belajar yang ada dalam diri mereka. Nah, demikian sedikit pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat sore.